Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailul Maulidiah dari PBA 5 Universitas Kyai Haji Wahab Hasbullah, Tempat Beras Jombang. Dan saya di sini akan menjelaskan Balaghah 2 ilmu bayan tentang majas mursal yang diampu oleh Ibu Siti Sulaikha MPD. Nah, di sini ada pengertian hakikat dan majas. Pengertian dari hakikat yaitu lafaz yang digunakan menurut arti yang sebagaimana mestinya dalam istilah pembicaraan. Jadi hakikat itulah makna aslinya. Sedangkan majas yaitu lafaz yang digunakan menurut arti yang tidak sebagaimana mestinya dalam istilah pembicaraan, yaitu makna yang tidak asli, yang tidak semestinya digunakan dalam istilah pembicaraan. Kemudian dari unsur majas ada alaqah sama qarinah. Nah, di sini saya cantumkan pengertian alaqah dan qarinah. Pengertian alaqah yaitu hubungan atau keterkaitan khusus yang menghubungkan antara makna yang dipindahkan, makna hakiki maksudnya, dan makna yang dipindahi, makna majazi. Sedangkan qarinah yaitu hal yang dijadikan oleh mutakalim sebagai petunjuk bahwa dengan suatu lafaz dia menghendaki pada selain makna aslinya. Contohnya di situ ada hadza asadun yumsiku saifan, yang memiliki arti ini laki-laki pemberani sedang memegang pedang. Sebenarnya kan makna hakikat dari asadun itu singa ya, tetapi dilihat dari segi makna majas yaitu lelaki pemberani, karena singa itu identik dengan keberaniannya. Jadi asadun di situ memiliki makna majasnya itu lelaki pemberani gitu. Yang selanjutnya yaitu pengertian majas mursal. Apa sih majas mursal itu? Majas mursal adalah kata yang sengaja digunakan untuk menunjukkan selain arti aslinya karena melihat hubungan yang bukan berupa penyerupaan serta adanya pertanda yang menunjukkan untuk tidak menghendaki makna aslinya. Di sini ada jenis-jenis majas mursal. Yang pertama yaitu asbabiyah. Asbabiyah yaitu menyebutkan sebab, sedangkan yang dimaksud adalah akibat. Contohnya, yudhi'u zubalah ila qaryah, yang memiliki arti yaitu limbah menyebar ke desa. Maksudnya kan bukan limbahnya yang menyebar ke desa, tapi baunya. Jadi makna sebenarnya itu baunya yang menyebar ke desa. Jadi limbah itu, zubalah itu sebagai alaqahnya. Kemudian ada al-musabbabiyah. Pengertian dari al-musabbabiyah yaitu menyebutkan akibat, sedangkan yang dimaksud sebab. Jadi al-musabbabiyah itu kebalikan dari asbabiyah. Contohnya asyarbu tantaju at-thaqah. Minuman menghasilkan energi, yang dimaksud energi di situ yaitu nutrisi sebabnya, nutrisi mengandung energi itu. Kemudian ada al-juz'iyah. Al-juz'iyah yaitu menyebutkan sebagian, sedangkan yang dimaksud keseluruhan. Contohnya, yang tabiku at-ta'awun 'ala sukan, kerjasama berlaku untuk warga. Yang dimaksud kan semuanya warga. Yang dimaksud tujuannya itu untuk warganya gitu. Jadi kerjasama berlaku untuk warga. Yang dimaksud itu kulus sukan, seluruh warga. Kemudian ada al-kulliyah. Al-kulliyah yaitu menyebutkan keseluruhan, sedangkan yang dimaksud sebagian. Jadi kebalikan dari al-juz'iyah. Contohnya, ya'khudhu Sufyanu miyahal bahar. Miyahal bahar yaitu alaqahnya. Sufyan mengambil air laut, kan nggak mungkin ya Sufyan mengambil semua dari air yang ada di laut. Maka dia maksudnya itu sebagian yang diambil gitu. Selanjutnya ada al-lazimiyah. Al-lazimiyah yaitu menyebutkan suatu hal yang niscaya ada, sedangkan yang dimaksud adalah hal yang meniscayakan adanya hal tersebut. Contohnya, tola'ad daw, cahaya itu telah terbit. Yang dimaksud kan bukan cahayanya yang terbit, tapi mataharinya yang terbit.
terbit. Kemudian ada al-malzumiyah, yaitu menyebutkan suatu hal yang meniscayakan adanya sesuatu, sedangkan yang dimaksud adalah niscaya ada karenanya. Jadi al-malzumiyah itu kebalikan dari al-lazimiyah. Memiliki contoh, intasyartu al-adwa'u fi jami'i anha'il ghurfah. Memiliki arti lampu menyebar ke seluruh ruangan. Kan maksudnya itu bukan lampunya yang menyebar, tapi yang menyebar itu cahayanya gitu. Selanjutnya yaitu ada al-itlaq, yaitu menyebutkan kata yang esensinya tanpa ada batasan, sedangkan yang dimaksud adalah esensinya yang dibatasi. Contohnya anfuhu al-marad, hidungnya sakit. Maksud dari hidung ini bukan hidungnya, tapi yang dimaksud hidung bagian yang dalam. Jadi disebut hidungnya aja yang sakit, hidungnya sakit, tapi aslinya itu bukan, aslinya itu hidung yang bagian paling dalam. Selanjutnya ada at-taqyid, yaitu menyebutkan kata yang esensinya dibatasi, sedangkan yang dimaksud itu esensinya tanpa batas. Contohnya musannaku Fatimati aswadun. Memiliki contoh yaitu rambut lurus Fatimah berwarna hitam. Kemudian contoh selanjutnya ada al-umum. Al-umum yaitu menyebutkan yang umum, sedangkan yang dimaksud itu yang khusus. Contohnya yusolli Sulaimanu fil masjidi. Sulaiman sholat di masjid, tapi yang dimaksud itu nama masjidnya gitu, mas. Contohnya kayak Masjidil Haram, Masjidin Nabawi gitu. Ada juga selanjutnya yaitu al-khusus, yaitu menyebutkan yang khusus, sedangkan yang dimaksud itu umum. Contohnya dzaba Utsmanu ila Midodarin. Utsman pergi ke Midodaren. Yang dimaksud kan Midodaren itu nama tempat ya, nama tempat, tapi yang dimaksud itu pantai gitu. Jadi menyebutkan yang khusus, tapi yang dimaksud itu yang umum. Kemudian ada i'tibari makan. I'tibari makan yaitu menyebutkan keadaan yang belum terjadi, sedangkan yang dimaksud adalah keadaan yang akan terjadi. Contohnya ruzi'a ar-ruzzu fil mazra'ah. Padi ditanam di sawah. Nah, hasilnya kan menjadi beras ya. Jadi keadaan yang akan terjadi menjadi beras itu tadi. Kemudian ada i'tibari ma yakun, yaitu menyebutkan keadaan yang akan terjadi, sedangkan yang dimaksud adalah keadaan sebelum terjadi. Contohnya yazra'u Khalidu zahrata. Khalid menanam bunga, kan itu keadaan yang belum terjadi yang dimaksud. Jadi yang dimaksud di sini itu Khalid menanam biji gitu. Kemudian ada al-haliyah. Al-haliyah yaitu menyebutkan yang menempati suatu tempat atau ruang, sedangkan yang dimaksud adalah tempat atau ruangnya. Contohnya yaitu ya'khudhu Khalidun al-ma'a. Khalid mengambil air. Di sini al-haliyah itu kan menyebutkan ruangnya. Jadi menyebutkan tempatnya, dia atau ruangnya. Jadi kan Khalid mengambil air. Gak mungkin kan Khalid mengambil air tanpa ada wadahnya. Maka di situ dijelaskan gelasnya gitu. Kemudian ada al-mahalliyah. Al-mahalliyah yaitu menyebutkan tempat atau ruangnya, sedangkan yang dimaksud adalah yang menempatinya. Jadi al-mahalliyah itu kebalikan dari al-haliyah. Contohnya tashrabu Zainabu al-kuba. Nah, Zainab minum air. Zainab minum gelas, tapi yang dimaksud itu airnya gitu. Ruang yang dimaksud itu yang menempati ruangnya. Kemudian selanjutnya ada al-aliyah, yaitu menyebutkan alat, sedangkan yang dimaksud adalah yang dihasilkan dari alat tersebut. Contohnya Utsmanu ladaihi basarun had. Utsman mempunyai penglihatan yang tajam. Maksudnya di sini yang penglihatan yang tajam itu kan mata alatnya gitu. Kemudian ada al-mahalliyah, yaitu menyebutkan suatu hal, sedangkan yang dimaksud adalah hal lain yang berada di dekatnya. Contohnya
Takallamtu ilal jidar. Aku berbicara pada tembok. Maksudnya bukan pada tembok berbicaranya, tapi pada orang yang berdiri di samping tembok. Gitu. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kurang lebihnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.